Baik, pemirsa, ini adalah video yang menjadi viral belakangan ini, di mana ini video diunggah oleh salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Taipei, Taiwan, yang menginformasikan bahwa ia sudah mendapatkan surat suara yang digunakan untuk Pilpres 2024. Itu Anda juga bisa lihat seperti apa bentuk surat suaranya. Ada foto dari pasangan capres-cawapres di sana, beserta juga dengan logo-logo partai pengusung. Memang pemirsa, yang namanya memberikan suara ataupun juga mencoblos pasangan capres-cawapres ini bukan hanya dimiliki haknya oleh warga negara Indonesia yang tinggal di tanah air saja, tapi juga warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sehingga kemudian dibentuk PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang juga untuk bisa mengatur bagaimana proses pemilihan ini berlangsung di luar negeri. Ada 3 cara dilakukan. Pertama, dengan mendirikan tempat pemungutan suara atau TPS luar negeri, kemudian 2 via pos dan juga KSK, kotak suara keliling. Ada satu hal lagi mungkin yang harus diberikan penjelasan secara clear di sini. Pihak KPU kemudian mengirimkan surat suara tersebut secara bertahap ke beberapa negara, itu jangka waktunya antara tanggal 6 sampai 23 Desember secara bertahap. Termasuk juga wilayah Taiwan ini tentunya juga dikirimkan surat suara. Kemudian tugas PPLN, tugas Panitia Pemilihan Luar Negeri ini juga mengirimkan ataupun juga mendistribusikan surat suara tersebut menurut aturan kepada WNI yang tinggal di sana adalah mulai pada awal Januari, pada tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari. Tapi yang bisa kita saksikan melalui video tersebut, Desember belum habis, mereka sudah mendapatkan surat suara. Apa yang sebenarnya terjadi dan juga bagaimana upaya antisipasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi juga di tempat-tempat lain ataupun negara-negara lain. Untuk itu kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing juru bicara 3 pasangan calon. Kami akan perkenalkan kepada Anda yang sudah hadir menemani saya di sini, tentunya ada Mas Iqbal, merupakan juru bicara dari pasangan nomor 1, pasangan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Iqbal. Kemudian juga bersama saya, ini mewakili juga selaku juru bicara pasangan 3, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD, yaitu Mas Eko Kuntadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Eko. Selamat malam. Baik, dan juga bergabung secara daring, mewakili pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini ada Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga akan memberikan keterangan kepada kita sebenarnya apa yang terjadi, mengapa kemudian ada warga negara yang sudah bisa mendapatkan surat suara tersebut. Lebih dulu, ada Ibu Betty Epsilon yang bergabung juga dengan kita, beliau merupakan komisioner KPU dan bergabung dengan perbincangan ini melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bu Betty. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Abang-abang, bapak-bapak semua, selamat malam. Bu Betty, mungkin bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu, mengapa kemudian warga negara yang tinggal di Taiwan tersebut sudah bisa mendapatkan surat suara, padahal jadwal distribusi dari PPLN kepada warga negara yang ada di sana mulai tanggal 2 hingga 11 Januari, Bu? Ya, ada 3 metode penggunaan surat suara untuk dapat dicoblos oleh pemilih kita di luar negeri menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu yang pertama, mendirikan TPS luar negeri, nanti tempatnya ditentukan oleh PPLN kita, di hari pemungutan suara yang juga ditentukan oleh PPLN kita, yang kedua melalui kotak suara keliling, drop box, dan yang ketiga melalui pos. Untuk mekanisme selain PPSLN, itu diperkenankan, mohon maaf, untuk luar negeri diperkenankan untuk menggunakan mekanisme early voting. Artinya menggunakan hak pilih lebih cepat daripada hari penentuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing PPLN kecuali di TPS luar negeri. Misalnya di Indonesia, hari pemungutan suara adalah pada tanggal 14 Februari 2024. Di Indonesia, tepatnya hari Rabu adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Untuk luar negeri belum tentu 14 Februari adalah hari libur. Maka untuk pemilih di luar negeri, PPLN akan memutuskan tanggal berapa hari H pemungutan suara di masing-masing PPLN. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Baik. Artinya penggunaan ini lebih cepat dari hari kita. Kenapa lebih dahulu? Karena logistik sudah sampai termasuk di Taiwan lebih cepat, Mbak Putri, untuk disortir, dilipat, dan dikirim kepada pemilih yang sudah terdaftar
lewat pos, mereka pasti akan mendapatkan surat suara terlebih dahulu. Baik. Untuk apa? Untuk dicoblos secara langsung, umum, bebas rahasia. Mereka masukkan lagi ke dalam amplop yang sudah dibayar, sudah dibayar oleh negara lewat KPU untuk dikirim lagi pada PPLN di setiap kantor KBRI atau KJRI Baik. atau KDRI yang ada di Taipei. Jadi inilah mekanisme pemilihan lewat pos yang memang bisa lebih dulu menerima dan kemudian mencoblos untuk dikirim ketika itu dilakukan secara samaan dengan pemilu dalam negeri. Baik, Bu Betty, kami pahami bahwa memang proses pencoblosan itu berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya karena memang tergantung dengan kebijakan ataupun juga aturan yang ada di sana, tergantung juga mengenai hari libur. Tapi masalah pendistribusian surat suara, Ibu, karena memang yang kami pahami adalah peraturannya pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 baru boleh diberikan kepada warga negara yang ada di sana, tapi kemudian ini mengapa sudah bisa? Apakah ini sah, Bu? Tidak menyalahi aturan? Kalau surat suara di seluruh dunia itu sudah kita kalkulasi, Mbak, ada 128 negara perwakilan di seluruh dunia. KPU sudah melakukan termin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Surat suara sudah dikirim ke sana. Karena apa? Untuk dilipat, disortir, lalu kemudian dikirimkan terlebih dahulu daripada yang KPK dan KPK. Sehingga mekanisme itu memang diberlakukan dan sudah jelas dalam peraturan KPU mekanismenya. Baik. Pemilihan lewat pos sudah bisa dilakukan tanggal 2. Ya. 2 mereka bisa coba dan balikan ke premis dalam hal ini PPLN yang ada di setiap negara. Oleh karenanya kalau menerima wajar-wajar saja. Ya. Tapi Bu Betty, yang kami sayangkan adalah ya, Halo? Bu Betty, mohon maaf sekali, terpaksa harus kami putus Ibu sampai di sini. Kami dapatkan statement Ibu sampai Ibu menyayangkan sesuatu, nanti bisa dilanjutkan karena sepertinya ada gangguan Ibu. Komunikasi kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara dari Bu Betty. Kami akan coba perbaiki, termasuk nanti mungkin Ibu saat Ibu tersambung kembali bisa menjelaskan bagaimana keterangannya disampaikan oleh Ketua KPU yang menyatakan bahwa surat suara tersebut dinyatakan ataupun juga masuk kategori rusak. Mungkin nanti Ibu bisa jelaskan lebih lanjut, kami akan perbaiki terlebih dahulu Ibu jaringan komunikasi kami dengan Ibu Betty. Baik, nah mungkin kita akan juga minta pandangan dari Mas Iqbal. Bagaimana melihat ini? Karena Gus Imin juga sudah punya pandangan. Ini jangan-jangan potensi kecurangan itu dikatakan Gus Imin. Ya, saya kebetulan baru 2 minggu dari sana, dari Taiwan, dari Taipei ya. Saya melihat memang luar negeri ini potensi kecurangan cukup besar. Seperti terjadi di Malaysia di 2019. Dan yang terjadi di sana saya menanggapi bukan hanya soal penjadwalan awal ya. Di sana di bulan Agustus ada seorang, jadi Taiwan ini bukan di bawah Kemlu, dia kantor dagang di bawah Kementerian Perdagangan. Baik. Nah, mereka buat acara tanggal 2 Agustus sih udah DCS, tapi mereka mengundang artis yang juga caleg di luar negeri. Nah, itu kan namanya kampanye terselubung, itu satu. Yang kedua tadi surat suara dibagikan sebelum saatnya. Yang ketiga adalah ketika saya keliling di pekerja-pekerja kelautan khususnya, itu banyak juga yang mereka nggak tahu kapan pemilu, apakah mereka terdaftar atau tidak. Jadi banyak pekerja migran kita di sana itu yang melaporkan kepada saya ketika saya ke sana, mereka belum tahu dan belum mendapatkan informasi tentang kapan pemilu. Baik. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan bahwa sudah terjadi ada upaya kampanye terselubung di sana, ada surat suara yang didahulukan di luar jadwal, yang terakhir adalah banyak yang belum terdaftar. Jadi menurut saya harus investigasi sebelum harus antisipasi. Jadi KPU jangan memutuskan hanya mendengar keterangan satu arah, tapi dia harus melakukan investigasi. Ternyata ada apa sih? Karena Taiwan ini pemilihnya terbesar kedua setelah Malaysia, hampir 250.000. Dan ini luar biasa, signifikan sekali. Oke, Mas Iqbal, di poin yang keduanya tadi ada 3 poin, tapi di poin keduanya surat suara sampai lebih dulu. Kemungkinannya apa sebenarnya yang terjadi? Ya, saya kira ini gagalnya BIMTEK yang dilakukan KPU. Karena apa? Karena ini kan substansi, tidak ada alasan apapun, mau alasannya mau ada acara lebaran Chinese di sana, ya itu kan awal Januari, bukan Februari gitu loh. Jadi menurut saya ini perlu didalami, tapi pentingnya bagi saya begini, jangan sampai 30.000 lebih suara yang sudah dibagikan itu hilang. Sebaiknya dikumpulkan kembali suara itu, ya kan, sehingga nanti dikirim kembali. Karena memang kalau mereka takutnya dikatakan batal, lalu nanti teman-teman ini tidak mendapatkan hak suaranya. Oke, baik. Ini harus jadi perhatian menurut saya. Jadi kami melihat bahwa potensi kecurangan seperti yang terjadi di Malaysia itu sangat mungkin terjadi. Baik, dengan adanya temuan ini, hal viral ini, Mas Eko ada catatan tersendiri?
Iya, ini kan sebetulnya soal profesionalisme ya. Tentu saja untuk wilayah-wilayah di luar negeri dengan kondisi yang berbeda-beda, Taiwan mungkin, atau barangkali Hong Kong dan Malaysia, saya amat yakin mestinya KPU sudah menghitung dengan cermat, itu yang pertama. Dana KPU kan besar sekali, ini buat untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kalau dana yang besar ini bahkan sampai bimbingan tentang tanggal pengiriman saja tidak sampai, ini kan big question buat kita. Ini dananya besar loh, dan ketua panitia pemilihan di luar negeri, ini kan levelnya pejabat di wilayah itu kan ya. Terus nggak ngerti tanggal pengiriman yang harusnya dikirimkan, terjadi miss di situ. Terus ngapain aja selama ini? Ini kan jadi persoalan yang menurut saya bukan cuma sekedar terkirimnya surat suara sebelum tanggal yang memang harusnya terkirim, tetapi lebih jauh dari situ ada persoalan bagaimana profesionalisme KPU menyelenggarakan pemilu ini. Mas Ini Eko, yang menjadi persoalan serius. hanya murni soal profesionalisme, tidak mengetahui kapan dikirim, atau memang sebenarnya mencurigai adanya unsur kesengajaan kalau menurut Nah, Mas Eko? itu kan pada akhirnya kalau tadi ada usaha investigasi. Sebetulnya ini ada apa? Kita perhatikan sekarang komentar KPU langsung mengatakan bahwa ini surat suara tidak sah. Tanpa adanya investigasi, tanpa adanya menelusuri latar belakang ini ada apa sih. Sementara Bawaslu beda lagi tuh pendapatnya. Bahwa surat suara ini sah. Ini kan juga dua-duanya sebagai lembaga satu penyelenggara pemilu, satu lembaga pengawas dengan dua pendapat yang berbeda. Kan menurut Bawaslu, oh ini tidak termasuk unsur surat suara rusak. Karena itu ada dalam aturan bahwa surat suara rusak itu kategorinya A, B, C, D. Sementara pengiriman yang lebih cepat tidak termasuk unsur surat suara rusak. Apakah KPU akan melanggar aturannya sendiri tentang unsur surat suara rusak? Nah, ini menarik memang. Ini gitu nanti kita ini kan problem akhirnya. sekali. Ini yang saya maksud dengan soal profesionalisme menjalankan penyelenggaraan pemilu. Kita sudah buang-buang dana sedemikian besar, kemudian orang jadi meragukan, loh kok begini, apakah nanti nggak ada hal-hal lain lagi, kan itu yang jadi pertanyaan publik. Baik, ini tadi yang juga saya minta penjelasan lebih lanjut dari Ibu Betty, tapi kami coba untuk terus menghubungi Ibu Betty dan memperbaiki jaringan. Nah, Bang Daniel juga ada catatan mengenai hal ini, profesionalisme jadi sorotan dari Mas Eko. Kemudian potensi kecurangan juga jadi catatan penting yang dikemukakan oleh perwakilan nomor 1, ada Mas Iqbal. Bang Daniel sendiri bagaimana melihatnya? Iya, jadi agaknya memang PR teman-teman di KPU termasuk di Bawaslu adalah merawat dan menjaga kepercayaan publik. Nah, salah satu kunci dari public trust tersebut adalah tentu profesionalisme dan akuntabilitas. Itu penting sekali. Nah, kita mendukung penuh semua upaya-upaya KPU dan Bawaslu untuk menghadirkan pemilu yang bersih, pemilu yang bisa dipercaya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu terkait dengan kualitas demokrasi kita. Nah, kalau saya perhatikan selama ini, penting adanya tim komunikasi dari KPU terutama itu dimaksimalkan. Saya melihat ada masalah komunikasi ke publik oleh tim KPU. Bila perlu, saran saya ada tim komunikasi khusus yang secara maksimal melakukan komunikasi kepada publik, terutama terkait dengan informasi-informasi yang berkembang di publik. Jangan sampai kemudian misalnya ada informasi yang benar, itu kemudian jadi hoak, atau yang hoak jadi benar. Dan itu penting secara intens. KPU itu punya tim komunikasi yang bisa menjadi referensi publik. Jadi tidak perlu juga semua pimpinan KPU itu berebut bicara misalnya di publik. Jadi saran saya bukan hanya misalnya kementerian saja atau presiden yang ada tim komunikasi. Agaknya KPU dengan tingkat kerumitan pilpres pileg kita yang sangat tinggi, apalagi ini tingkat kerumitan pemilu kita juga sangat tinggi. Selain pileg ada pilpres, nanti ada pilkada secara bersamaan.
Oleh sebab itulah dibutuhkan tim komunikasi yang baik yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Baik Bang Daniel, nanti kita sampaikan itu menjadi masukan kepada Ibu Betty, nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Betty setelah jeda. Tapi juga kami ingin sampaikan terlebih dahulu, tim redaksi Apa Kabar Indonesia Malam sebelumnya juga sudah mengundang perwakilan ataupun juga ketua PPLN Taiwan, yaitu Bapak Fadilah Ahdiat, untuk bisa bergabung dan juga menjelaskan sebenarnya bagaimana kronologi peristiwanya kepada kami dalam perbincangan ini. Tapi saat tim kami menghubungi, memang mungkin saya bisa bacakan apa yang disampaikan oleh Bapak Fadilah Ahdiat, bahwa mohon maaf kami belum bisa on air, sementara kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU, sementara apa yang terjadi sudah diutarakan dalam konferensi pers KPU tanggal 26 Desember lalu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda, kami segera kembali.